Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali lagi ke question and answer eksklusif. Sekarang udah episode ke-29. Jadi thank you untuk semua yang sudah mendukung acara ini via Saweria. Dan kalau kalian yang pengen pertanyaannya pasti gue jawab dan dijawab dengan lengkap seperti video ini, langsung aja klik link Saweria di description di bawah dan kasih pertanyaan kalian. Karena gue semakin sibuk, semakin banyak barang yang dikirim, semakin dikit waktu gue untuk menjawabin komen-komen kalian. Tapi kalau via Saweria gue pasti jawab. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama pada minggu ini. Pertanyaan dari username Obo. Halo, kalau saran DAP max price-nya di 8 juta yang punya soundstage luas dan detailnya dapat buat musikan EDM, J-pop, dan orkestra. Kalau buat gue pribadi, ini kan berarti budgetnya under 10 juta. Kalau lu nggak terlalu concern soal baterai, kalau misalnya baterai pilihan utama lu ya Hibi R5 Gen 2 sebenarnya udah jawaban utama. Tapi kalau kita ngomongin secara suara, detail, dan juga soundstage, buat gue yang paling bagus di under 10 juta, dan kebetulan harganya sekitar 7,8 atau 7,9 juta, adalah Hibi R6 Gen 3. Itu sudah mempunyai Android, dia pakai UI-nya Android dan cukup smooth dengan suara yang jelas, luas, detail, dan masih bisa memberikan dinamik yang bagus. Itu buat gue udah gak ada lawan soal sound quality di under 10 juta yang pernah gue coba. Lalu dari Bibit Asli Betawi. Halo Omek, minta saran dong. Upgrade dari KZ-Defi ke Sonos kira-kira cocok gak ya? Atau nyari Tanjim Oksigen bekas aja? Oke, kalau misalnya kita ngomong dari KZ-Defi ke Sonos, itu udah oke sih sebenarnya. Lu masih dapetin sensasi neutral with just a little bit of bass boost dari KZ-Defi ke Sonos. Cuman dari Sonos itu ada sedikit timbre BA yang sedikit lebih plasticky, sedikit lebih ringan secara timbre, tapi secara tonal bisa bilang mendekati bahkan lebih tinggi secara overall technical. Jadi kalau it's okay with you with that little BA timbre-nya, buat gue, yes, Sonos adalah upgrade-nya. Tapi kalau misalnya mau upgrade dengan budget yang lebih tinggi lagi, tadi ngomongnya apa? Oksigen ya? Kalau daripada Oksigen, sebenarnya lebih cocok ke Tanjim Origin. Kenapa Tanjim Oksigen itu masih Harman? Dia punya elevasi bass yang jelas lebih besar dibandingkan KZ-Defi, dan juga upper mid yang lebih agresif dibandingkan KZ-Defi. Jadi yang lebih arah sebenarnya 700 Sonos, Aria 2, atau ke Tanjim Origin. Oke, pertanyaan dari username Atelier. Kok kalau misalnya HP S24 Ultra terus pakai Moondrop May, perlu eksternal DAC untuk dengerin high-res lossless atau DSP-nya aja cukup? Oke, gue akan ngomong di sini berhubung gue udah pernah coba Moondrop May, dan buat gue sendiri jawabannya adalah nggak perlu DAC tambahan lagi kalau misalnya lu nggak sampai puyeng-puyeng banget tentang lossless dan high-res lossless itu, karena udah proper secara Moondrop May untuk DSP-nya itu. Tinggal lu maksimalkan mungkin equalizer-nya kalau misalnya ada yang rasa dikurang dari si Moondrop May. Tapi untuk play high-res dan high-res lossless udah oke-oke aja. Kecuali lu punya budget tinggi banget ya, sebutlah lu colokin sama iBasso DC Elite lalu pakai analog jack-nya dan katakan 3,5 jack-nya bukan jack DSP-nya, ya itu lebih bagus lagi. Tapi anyway, itu udah bagus, masalah si Moondrop DSP-nya udah cukup. Jadi jawabannya kalau nggak mau ribet, nggak perlu ribet. Yes, enough. Lalu dari, ini bahasa Jerman ya, Leidenschaft. Halo Kong Mike, cuman mau sharing 3 OST dari game favorit. MSR, Undertides, MSR, ini nggak tahu, ini Kuro, Hito, sama apa ini, nggak tahu. Sorry, gue nggak lupa kanjinya ini. MSR, Control Swishes. Oke, gue akan coba dulu ya. Oke, thank you untuk Leidenschaft untuk rekomendasi lagu-lagunya. Ini buat gue lagunya emang berasa seru, lalu atmosferik ya. Maksudnya dari bass, kemudian treble-nya yang main sini-sini, imaging-nya juga kayak udah deg-degan gitu kesannya di game. Dan buat gue rekamannya bagus, cuman area mid-range-nya nggak terlalu ngisi, dengan kata nggak terlalu ada vokal di tengah ataupun choir atau apa-apa. Lebih ke efek suara bass dan juga treble yang ngelilingin gue. Tapi overall seru banget sih. Lalu dari subscriber Wong Jogja. Oh Mike, aku lihat harga DC Elite NR5 Gen 2 mirip-mirip. Kira-kira mending beli yang mana? Untuk ayam sering pakai CC Rhapsody di playlist lagu all-rounder. Kalau buat gue pribadi, misalnya kita ngomong tentang all-rounder ya, karena DC Elite sama R5 Gen 2 itu dua-duanya beda dunia. Gue susah membandingkan DAP dan juga DAC dongle, karena satu colok HP lu agak ribet, rada dangling gitu loh, rada nempel di HP lu dan juga bakal nguras HP lu. Sama satu lagi, itu suatu device yang udah simple, ada semua memorinya di dalam, nggak ngurangin baterai HP lu, tapi lu mesti ngecas ini beberapa kali sekali.
Jadi gue bilang terlepas dari suaranya, coba cari dulu kalau misalnya lu butuh yang mana, lu butuh yang seperti apa gitu. Cuman anyway, kalau misalnya kita ngomong suara doang, gue bakal vote DC Elite. Jelas dia suara lebih megah, lebih luas, lebih bersih, dan lebih detail juga. Overall DC Elite definitely better in terms of sound quality only. Lalu dari subscriber Wong Jogja Maning, sorry om, ternyata harga DC Elite lagi diskon, makanya jadi mirip kayak R5 Gen 2. Minta saran ayam yang budgetnya di dua source itu buat all-rounder. Oke, berarti kita ngomongin budget sekitar 5-6 jutaan untuk ayam yang all-rounder. Well, kalau buat gue sih sebenarnya nabung dikit lagi, itu ke 7 jutaan ada Shure EJ07M. Itu udah all-rounder, dia udah neutral with bass boost. Lalu, tapi clarity-nya tetap bagus dan detailnya oke, very well balanced, imaging juga bagus. Itu udah paket lengkap lah. Jadi gue bilang nabung dikit lagi. Atau kalau misalnya mau leap of faith, nyoba-nyobain gitu ya, EPZ 530. Itu ayam agak hate or love relation ya, karena tonalnya yang a bit U-shape itu bisa beberapa orang kurang suka, beberapa orang bisa suka banget karena dia lebih energik dan sedikit lebih berani suara dibanding EJ07M yang overall lebih smooth. Tapi kalau gue bilang lebih aman EJ07M. Kalau mau coba selama ini cocok sama yang apa yang gue suka, EPZ 530 mungkin cocok lebih sama lu. Lalu dari si paling bening, buat lagu Les Seraphim Swan Song enak EA500LM atau Aria 2 menurut Muko. Sekalian cobain IV IM pakai 2 ayam tadi dong. Anyway, gue akan cobain dulu. Oke, kalau misalnya kita ngomong soal yang Swan Song dari Les Seraphim, gue lebih suka pakai Aria 2. Tapi kalau pakai IM, itu gue lebih suka pakai EA500LM. Karena, gini loh, kalau misalnya Aria 2 itu dipakein ke IM, buat gue kurang energik, kurang fun, lebih kayak cedik-cediknya kurang asik. Padahal IM itu kan juga fun dari bassnya. Dan yang bisa menampilkan bass seperti itu, energi seperti itu, ya si EA500LM ini. Jadi, Aria 2 a bit too boring kalau misalnya IM. Jadi kalau saran gue sebenarnya lu pingin yang bisa agak nyantai tapi bass tetap nampol, tetap energik. Sebenarnya dibandingkan Aria 2 ataupun EA500LM, lebih gue bisa rekomendasi SIMGOT EM6L karena vokalnya tidak setipis EA500LM dan bassnya lebih asik daripada Aria 2. Jadi kayak di tengah-tengah di antara EA500LM dan si Aria 2 gitu. Lebih safe choice lah buat gue. Tapi anyway, kalau misalnya buat lagu kebanyakan K-pop dan masih harus di antara dua itu, intinya kalau nyantai nggak terlalu butuh bass, Aria 2. Kalau butuh bass tapi nggak apa-apa agak agresif di upper mid range-nya, si EA500LM ini. Tapi ya buat gue paling aman sih EM6L sebenarnya, walaupun mungkin tidak sebersih EA500LM ini secara bening black background-nya. Lalu dari ikan apa yang terbang? Lele lawar. Ini receh banget namanya. Bingung Tin C3 atau EPZ Q1 Pro. Pengen yang bisa long listening, nggak cepet-capek, vocal sweet, tebel, bass adaan aja nggak apa-apa. Treble smooth mending mana? Kalau buat gue pribadi, sebenarnya tetap lebih safe Tin C3. EPZ Q1 Pro itu safe smooth, cuman dia masih ada sedikit peak di area lower treble dan juga lower midnya nggak terlalu ngisi. Sedangkan Tin C3 lebih safe, walaupun mungkin sensasi bening kalau misalnya kita ngomong vokal cewek, lebih berasa di EPZ Q1 Pro. Ini berdasarkan apa yang lu tulis, buat gue lebih safe untuk Tin C3. Lalu dari Tawanan Mishe, ini namanya mulai aneh-aneh ya. Bang minta recommendation di dongle DAC under 2-2,5 jutaan dengan soundstage dan imaging terbaik buat di pair JH Laila nganggatin Chord Mojo. Ini mungkin agak susah karena buat gue Chord Mojo itu sedikit ngasih coloration yang cukup warm, jadi treble-nya smooth dengan black background, sangat bagus dan sensasi luas. Dimana itu gue nggak tahu dongle macam apa yang suaranya begitu. DC Elite pun masih lebih ada energik treble-nya. Oke, tapi kalau kita ngomong 2-2,5 jutaan, yang kepikiran gue hanya dua, yaitu EPZ TP50. Kalau misalnya lo mau cari yang paling bening, netral mungkin sedikit a bit bright, agak tipis mungkin, apalagi kalau misalnya lu pakai Mojo. Tapi kalau mau yang lebih netral, cuman sedikit kalah bening dari si dari EPZ TP50 ini, yaitu Aune Yuki di harga tapi 2,7 jutaan. Kalau buat gue sih by value sebenarnya ini lebih baik, tapi sedikit lebih tipis aja suaranya. Mungkin yang tanya, Bang Vio K17 gimana? Gue belum coba, jadi gue belum bisa komen dulu ketika review ini dibuat atau video ini dibuat. Lalu dari AAF, Bang minta komentar terhadap 2 MV ini, dan gue akan cobain dulu. Ini ekspresi gue waktu lihat videonya. I mean, what the hell, Japan. Ini ada 2 video kan. Video pertama tuh gue, ini apa sih? Cewek-cewek gue pertama kali kira idol, kok ada kupingnya panjang begitu, tapi bukan kuping kucing gitu. Gue pikir ini apaan?
terus lihat, loh kok lari? Ini absurd banget. Ada idol lari, lalu ada kuping panjang. Gue nggak tahu pertama apa ya. Di video pertama cuma 1 menit kan. Lalu video kedua tuh lebih rada panjang. Gue baru nyadar ini ada tulisan UMA New World kan. Nah, gue baru nyadar Uma itu kalau di Jepang kan artinya kuda. Jadi ini cewek-cewek kuda. Lalu mereka lari-lari di padang itu kayak apa namanya? Kayak apa pacuan kuda Jepang gitu loh. Makanya mereka ada lari-lari lalu dicampurin sama idol. I mean what the hell Japan, ini apa sih, ini game? Video game ini 3D kayak gini kayak video game sih. Cuman sak absurdnya gue speechless. Ini artinya gabungan idol, kuda, pacuan kuda gitu ya. Sama beast, human beast. Gue speechless, gue bingung mau jawab apa. Tapi ini kalau misalnya gue komentarin secara rekaman berhubung gue kan reviewer audio ya. Ini sebenarnya rekamannya nggak bening-bening amat, nggak bagus banget. Cuman dia bisa ngasih sensasi bass yang cukup atmosferik ditambah dengan vokal yang lumayan energik. Jadinya kesannya seru aja, tapi nggak bening-bening banget rekaman. Cuman ini, I mean, what the hell? Lalu kemudian dari Enjoyin aja. Halo, kalau mau rekomen lagu Yorushika, Thought Crime atau Robber and Bouquet, posisi sekarang pakai Sonus, apakah udah cukup? Apa ada rekomen lain di 1,5-an? Gua cobain dulu. Oke, lagunya cukup asik dua-duanya dan buat gue ini tipe lagu yang cukup bagus rekamannya tapi cukup playful ya secara beatnya dari apa namanya bass gitar, kemudian dari drumnya itu playful, nggak terlalu cepat-cepat banget tapi nggak lambat-lambat banget. Dan buat gue sampai budget 1,5 jutaan itu stay aja di 7 Hurt Sonus, nggak perlu ganti kalau gue. Kalau mungkin mau cari salah satu alternatif lain yaitu mungkin semacam SIMGOT TM6L atau EA500LM. Tapi buat gue pribadi sih nggak usah, mending tabung lagi aja mungkin ke budget 3,5 jutaan ke atas lah. Sekalian ambil gitu, sekalian SIMGOT EA1000 gitu buat gue sih. Jadi stay aja sama Sonus. Kemudian dari Sabang sampai Merauke, request pendamping A Full Performer 5 di bawah 2 juta. Suka denger lagu kayak YOASOBI dan Ado. Apakah planar cocok ini? I don't know. Kalau buat gue pribadi, untuk lagu YOASOBI, planar manapun gue pribadi sih nggak terlalu yang suka. Mungkin harus Tangzu Heyday gitu. Tapi itu pun gue masih lebih prefer Dynamic Driver dibandingkan planar-planar itu. Tapi anyway, kalau Ado sebenarnya mungkin agak bisa ya. Ado karena kan dia nggak tipe vokalan yang lembut, nyantai. Nggak, dia tipe yang agak screaming malah. Dia agak ngehentak, agak teriak-teriak di beberapa lagunya. Jadi energi dan agak tipis-tipisnya clarity dari apa namanya Planar Driver mungkin cocok. Jadi ini sebenarnya sekaligus kita ngomong A Full Performer 5 kan tipe tonalis yang aman banget tonalnya. Neutral with a little bit of bass boost dan energinya lumayan ada. Mungkin sebagai pendamping gue bisa saranin cobain dari S12 Pro atau Clanar, Kevin Clanar kalau mau coba planar ya. Cuman saran gue sih lebih cocok ke S12 Pro karena sekalian aja satu yang agak nyantai, bukan agak nyantai sebenarnya lebih netral sih Full Performer 5. Satu lagi agak lebih V-shape tapi lebih nyerang, lebih energik lagi. Mungkin sedikit agak lebih pedas tapi at least lo mendapatkan sensasi yang berbeda dari keduanya dan masih bisa dipakai untuk dua lagu tadi. Lalu dari Do. Bang, rencana mau ambil final A4000, apakah masih worth it atau rekomendasi di budget 3 juta ke bawah? Asal jangan planar, soalnya nggak ada di AC. Kalau buat gue pribadi, final audio A4000 untuk tuningan zaman now, itu niche tuningannya. Maksudnya gue niche tuh, dia agak cocoknya untuk tipe-tipe lagu yang single instrumental aja. Sementara untuk lagu mungkin yang classical masih cocok sih. Cuman kalau lagunya tipe pop atau vokalan yang smooth ataupun lagu band, buat gue pribadi agak terlalu tipis suaranya, terutama di tuningan upper mid to treble ya. Jadi gue saranin kalau misalnya budget lu udah mendekati 3 juta, ini dikit lagi nambah lagi ke sekitar 3,5 to 3,6 jutaan, itu udah ada semacam SIMGOT EA1000, ada Tanjim Oxygen, lalu juga semoga nanti masuk sini, yaitu ada Shure Cadenza 4 yang buat gue bisa lebih all-rounder dengan level teknikal yang bisa dibilang bahkan lebih baik daripada si A4000. Mungkin tidak setajam A4000 tapi buat gue lebih all-rounder dan overall tuningannya lebih bisa diterima untuk kebanyakan lagu. Lalu dari Kememu atau Kemimu ini, Bang Mike cobain lagu ini dong, Dreamcatcher Vision. Lagunya K-pop agak beda genre musik
K-pop kebanyakan. Gue akan cobain dulu, tapi sedikit info aja. Gue tuh lumayan update sama K-pop loh. Jadi gue tahu Dreamcatcher ini semi rock mungkin. Gue suka lagu yang Deja Vu-nya, tapi gue belum coba denger yang Vision. Anyway, gue akan coba dulu. Ya, gue bener kan tipe lagunya tuh agak nge-rock kalau si Dreamcatcher ini. Anyway, gue suka lagunya. Asik sih, thank you. Gue masukin playlist K-pop gue. Cuman harus gue akuin juga, tapi secara rekaman dia tidak terlalu bening. Bukan tipe yang bassnya dalam-dalam banget. Cuman ini lebih ke asik aja. Tapi nice song, thank you. Lalu dari Renta atau Renta ini. Pagi bro, minta rekomen IM under 1 juta buat dengerin J-pop atau anisong, misal lagu-lagunya Aimer atau Ado yang fokusin ke vokal cuman ada bassnya tipis-tipis lah. Kalau under 1 juta, buat gue nih pilihannya udah jelas ya. Udah sebenarnya berapa kali gue singgung juga di video ini, yaitu 7Hz Sonus. Gue belum review, yes, tapi dia punya overall tuningan yang sangat mantap, very all-rounder. Dia vokalnya dapet, gigitan treble juga dapet, tapi nggak sampai sakit-sakit di telinga gimana, nggak sampai sibilance ataupun kasar gimana-gimana, tapi clarity-nya tetap dapet, dan bassnya cukup dalam walaupun bukan sampai yang bass mukul banget. Cukupan, very well controlled, detail dapat, tonalnya juga bagus. 7Hz Sonus. Lalu kemudian dari Reza, menurut Om IM yang timeless rilisan 2-4 tahun lalu yang masih bagus di range harganya saat ini apa aja? Terima kasih. Oke, gue harus ngomong ini agak susah dijawab karena IM World itu sangat berkembang cepat sekali. Sekarang aja komunitas anime dan komunitas game juga udah mulai nyobain wired IM, bukan cuma true wireless ya, dan audiophile IM untuk mendengarkan lagu anime atau lagu-lagu atau game lah, simply begitu. Nah, buat gue pribadi, jadi karena itu IM sangat berkembang pesat, lebih cepat perkembangan dibandingkan headphone. Dan di harga 1-5 juta perputarannya cepat sekali. Jadi 1-5 juta buat gue itu udah tersingkir sama yang baru-baru sekarang untuk yang lama-lama, yang 2-4 jutaan. Nah, yang bertahan di budgetnya adalah yang spesial. Bukan cuma secara tonal ataupun teknikal, tapi memang dia punya kualitas spesial yang di harganya yang sampai sekarang belum tergantikan. Dan mau nggak mau itu adalah beberapa masterpiece flagship dari beberapa brand yang udah nggak mentingin, oh ini harus ngelawan ini, oh ini harus ngelawan ini, budgetnya enggak. Mereka benar-benar mencoba membikin yang terbaik gitu. Jadi kalau buat gue pribadi dari Sony itu ada IR M9 dan juga si Sony IR Z1R. IR Z1R very special in bass punch and texture-nya yang sampai buat gue sekarang seharga 20 jutaan itu sangat-sangat spesial dan mungkin susah digantikan bahkan walaupun udah nyobain Freaks dan segala macam. Dan Sony IR M9 yang di harga sekitar 15 jutaan mungkin sekarang udah agak susah didapetin, tapi buat gue di harga 15 juta masih memegang imaging terbaik walaupun dia mungkin tidak se-fun, sebutlah U4S, tambah lagi kan U4S dikit. Lalu kemudian ada si TIA Audio Monarch Mark III gitu kan, nambah dikit lah dari IR M9. Tapi kalau kita ngomong imaging doang, gue masih megang IR M9, very special IM. Lalu kemudian dari 64 Audio ada U12T, itu juga tonal yang sangat aman, tapi dia bisa membuat sensasi layering dan separasi yang segitu bagusnya, yang sampai sekarang 64 Audio sendiri belum ada pengganti dari U12T. Yang ada tuh kayak yang lain-lain, tapi gue yakin yang masih paling banyak dibicarakan, masih dijadikan benchmark di mana-mana adalah 64 Audio U12T. Itu umurnya udah 4-5 tahunan itu. Lalu kemudian 64 Audio TIA Trio untuk IM dengan bass besar tapi vokal dan treble yang open banget. Buat gue belum ada penggantinya walaupun cuma menggunakan 3 driver berarti. Lalu sebenarnya IM gue pribadi juga udah agak lama ya, itu bukan bikinan 2021-2022, punya gue batch 2022, jadi ya masih 2 tahun lah, tapi at least sudah nyaris 3 tahun kalau misalnya batch 2021 si Unique Melody Mask Indigo ini, tapi sayangnya dia ya limited edition. Itu buat gue masih sangat bersaing di harganya sekarang, cuman sayangnya udah nggak diproduksi lagi aja. Selain itu IM lain gue belum kepikiran sih yang lain, mungkin Elysian Annihilator yang 2021, tapi anyway udah digantikan sama yang 2023 walaupun tuningannya agak beda. Jadi kalau mungkin pakai yang lama tetap mungkin bisa bersaing karena 2023 agak dikalemin secara tonal. Lalu dari peternak dinosaurus, halo kok ada budget 5 jutaan. Bingung antara EA1000 plus Source atau Moondrop Dusk dengan DSP-nya. Genre rock, J-pop, pop Indo, thanks. Kalau gue pribadi, kalau misalnya kita ngomong yang lebih aman sebenarnya Moondrop Dusk sih. Kenapa? Dia udah punya DSP yang anyway lu bisa main-mainin kalau lu okay with that DSP. Dan gue harus ngomong memang teknikalnya overall di atas ya 1000. Tapi gue pribadi karena gue berhubung jarang pakai DSP-nya dan selera gue yang dynamics with dynamic driver bias,
Buat selera gue pribadi, kayaknya gue masih lebih suka EA1000. Tapi that's very biased and subjective. Buat gue pribadi, kalau misalnya ada budgetnya dan mau coba mendalami DSP-nya dan memesan ke luar negeri, karena sampai sekarang setahu gue Indonesia nggak tahu kebagian apa enggak atau dapat distributor resminya apa enggak. Ya sebenarnya Moondrop Dusk ini very well recommended from me. Lalu kemudian dari Rusdi, Bang, Aegis on Heart Mirror Zero masih rekomen kah buat dengerin rock dan J-pop tahun ini? Thanks. Kalau buat gue pribadi jawabannya adalah yes. Kalau lu udah coba Aegis on Heart Mirror dan suka, itu kata kuncinya. Lu udah coba dan suka, buat gue yes. Karena belum ada tonal seperti Aegis on Heart Mirror Zero yang menggantikan itu. Tapi kalau misalnya ditanya alternatif lain untuk J-pop dan juga rock, kalau buat gue ada banyak. Seperti sebenarnya EPZ-K1 Pro, lalu kemudian TRN Conch, tergantung selera lu, itu sebenarnya masih bisa masuk-masuk aja. Kalau selera gue pribadi, untuk genre itu sebenarnya TRN Conch. Tapi anyway, that's just my preference. Aegis on Heart Mirror Zero tetap cocok, dan kalau udah coba, suka, stay. Lalu kemudian dari Gojul. Dilema milih ayam mild V-shape bass boost 3-4 jutaan macam KOA Aviation udah nyoba, sayangnya gue belum coba sih ini. Dibanding A Full Performer 5 lebih kerasa mana bang? Nah ini yang gue susah nih, masalahnya gue belum nyoba KOA Aviation sama sekali. Tapi A Full Performer 5 di budget sekitar 3-4 jutaan itu juga tetap asik lah. Kita harus ngomong dia tonalnya tapi agak nyantai, neutral with a little bit of bass boost, tapi netralnya tuh netral yang aman dan smooth. Nah kalau misal lu mau cari yang mild V-shape, energetic, bening, dan buat gue lebih fun, dan gue pribadi lebih suka, ya SIM God EA1000 di sekitar budget 3,5 jutaan. Tapi kalau pengen yang netral banget itu justru, bukan netral banget sih, sorry. Netral tapi masih berasa fun and masih berasa beningnya banget. Buat gue ini paling bening vokalnya, cuman nggak se-fun EA1000. Ya Tanjim Origin. Tapi mungkin kalau mau nambah dikit, ada netral lagi with little bit of elevation di sub bass dan juga upper treble-nya. Bisa tunggu mungkin nanti untuk Shure Cadenza 4. Itu paling beberapa alternatif, karena gue belum coba ke Aviation sampai sekarang. Lalu dari LL, Bang rekomendasi ayam buat dengerin lagu rock sama metal di budget 1-2 jutaan. Oke, kalau misalnya budget di under 1 juta, sebenarnya gue ada 7 Hz Sonos. Dia cukup bisa bassnya cepat, very well controlled, upper mid to treble-nya masih bisa ngegigit dan seru untuk lagu rock dan metal. Untuk under 2 juta ini masalahnya, rekomendasi gue adalah Shure S12 yang biasa, tapi ini udah mulai susah dicari. Jadi gue saranin lu coba cari ke dalam, karena buat gue itu yang the best under 2 juta. Bukan S12 Pro ya, S12 yang biasa, karena dia punya upper mid dan treble yang lebih ngigit dan seru untuk lagu-lagu ini dibandingkan S12 Pro. Dari Enval, kalau boleh review SR5 kok, masih bingung prefer SR5 atau 41T karena harganya mirip. Thanks kok. Oke, gue akan ngomong kalau gue pribadi kan suka yang suara yang dinamis. Gue suka yang ketika ada bite dan ref, gue berasa energinya dari lonjakannya. Oh, bite itu agak nyantai, ref jadi energik, jadi lebih fun, lebih nyerang, tapi energinya berasa, emosinya berasa. Gue lebih suka Soundrhyme SR5. At least slam dari bassnya dan juga gigitan di area treble-nya lebih terasa di Soundrhyme SR5. Sementara Juicer 41T itu lebih smooth dan nyantai. Cuman buat gue dinamika dan transient edge-nya agak tumpul untuk beberapa tipe lagu yang sebutlah nge-rock atau yang dinamikanya besar banget. Lalu dari Tama, tanggapannya Bang dengan lagu Misya Aitakute Ima 6 tahun lalu denger di siaran TV percobaan, malah suka sampai sekarang. Gue akan cobain dulu. Ini tipe vokal yang gue suka. Maksudnya setiap perkataan itu seolah dia ada emosinya, dan ketika ref dia benar-benar teriak, kasih energinya di situ, benar-benar kayak nyanyi sepenuh hati, kasarnya begitu. I love it, lagunya gue suka. Tapi sayangnya gue harus jujur, secara rekaman ini kurang bagus. Secara vokal dia masih agak kayak rasanya ringan. Gue rasa mic-nya sendiri juga mic jadul. Lalu kemudian waktu drumnya masuk, itu drumnya rekamnya sangat gak dalam, dan gak apa ya, kalau misalnya rekaman bagus tuh berasa kepisah banget gitu antara vokal maju dan drum bassnya tuh ke bawah gitu, kick drumnya tuh ke bawah. Nah ini enggak, ini agak nyampur secara dimensinya, tapi secara lagu, secara vokalnya gue sih suka banget. Lalu dari Bob, halo Bang Mike, coba dengerin lagunya Upiko, Crow sama Change Your Rifles to Guitar live, minta pendapat soal kualitas rekamannya. Gue akan cobain dulu. Oke, gue udah denger dua-dua lagunya, dan buat gue ya rekamannya sih biasa aja ya. Bahkan bisa dibilang yang Change Your Rifles to Guitar live at game ini ya, ini
kayak mono banget rekamannya. Maksudnya kayak dari satu source doang udah direkam gitu aja seraw mungkin. Jadi apa kotor-kotornya masih ada, nggak terlalu bening, walaupun emosinya mungkin ada, cuman secara rekaman tuh masih one dimensional banget. Yang Upiko yang Crow juga ketika ada drumnya masuk juga berasa kayak one dimensional recording gitu. Kalau misalnya lu dengerin lagu-lagu kayak Diana Krall atau dengerin lagu kayak Rebecca Pigeon itu bakal berasa banget, oh misah antar instrumen, antar vokalnya tuh jelas banget. Walaupun kadang-kadang mereka live tapi kualitas rekamannya jauh lebih bagus. Jadi ini masih kurang bagus buat gua. Lalu dari Gundul Rambutnya Gondrong, gimana ceritanya? Bang, range 100-300 dengan lagu Reona, Wicker, dan Say Mason, sarankan urutan 5 ayam pilihan abang. Oke, gue udah coba untuk lagu yang Reona ini, dua-duanya buat gue tipe lagu yang typical Japanese music, yang untuk cewek ya, dia punya vokal yang energik, ala-ala typical singer Japanese. Lalu kemudian dengan bass yang cukup asik dengan sensasi band di belakang. Buat gue pribadi nggak perlu 5, karena 3 aja rasanya yang gue kepikiran, malah kalau 5 malah nggak kepikir. Yang pertama yaitu Moondrop Chu 2 atau Moondrop Chu DSP, ya sama aja tergantung budget lu ataupun tergantung lu mau colok Type C ataupun colok langsung HP. Lalu yang kedua Soundnote Zero OG, yang original bukan Soundnote Zero 2. Cuman ini lebih tipis daripada Chu 2 untuk ngerasain sensasi asik bass drumnya juga. Lalu kemudian yang ketiga mungkin gue bisa bilang KZD5. Ini sebenarnya kalau suara gue paling suka KZD5, tapi karena banyaknya kasus belakangan ini bikin gue susah ngerekomendasin. Tapi mungkin ada tambahan satu lagi, yaitu dari si Chu lagi. Dari CCA Polaris. Itu juga asik, tapi buat gue lebih rapih Chu 2, Chu DSP, ataupun Soundnote Zero, ataupun KZD5. Dari Gundul mau rebonding, jadinya bocin ya, berarti botak licin. Kalau denger lagu LOT Spirits Raikuo Aribu, Raiku Alive, ini saran 5 urutan ayam pilihan Bang Mike apa saja. Gue asumsikan dengan budget yang sama seperti tadi 100-300 ribu, gue cobain dulu. Oke, gue udah denger sebenarnya tipikal lagunya mirip kayak Reona tadi. Satu, vokalnya energik, kemudian di sini tambahan gitar mungkin dari bandnya, tapi juga drum gitarnya juga energik. Jadi mungkin gue naikin sedikit posisinya si Soundnote Zero OG jadi lebih ke atas, karena di situ gue lebih kerasa sangar-sangar vokal dan juga gitarnya di sini lebih ekspresif soalnya, dan Chu 2 atau Chu DSP-nya di bawah Soundnote Zero OG. Cuman kalau gue pribadi tergantung sekali lagi. Kalau lu mau ngerasain sensasi bass yang lebih hentakannya lebih dapat bulat gitu ya, sebenarnya Chu DSP atau Chu itu ya lebih tinggi posisinya. Tapi kalau garangnya vokal dan treble-nya lebih asik di Soundnote Zero OG yang original. Jadi paling 2 itu sih yang gue rekomendasi dan gue kepikiran sekarang. Lalu dari Tadi Bengong, ayam lawat seperti 7Hz Zero awal masih oke tidak jika di-compare dengan Polaris, Castor, Harman, dan Device Switch. Benchmarknya lagu-lagu One Ok Rock. Tadi berhubung gue baru aja ngomong, dijawab, kalau gue pribadi jawabannya adalah yes. By the way, gue belum cobain Castor Harman, tapi kalau versus Polaris, gue bahkan bisa dibilang gue mungkin masih lebih suka 7Hz Zero OG yang pertama, itu lebih suka daripada Polaris. Cuman Polaris mungkin sedikit lebih all-rounder karena punya settingan bass itu aja. Cuman rapihnya timbre-nya gue masih lebih prefer di Soundnote Zero OG yang pertama. Lalu daripada bingung tanya deh, Bang boleh kasih penjelasan tiap jarak angka frekuensi respons itu menunjukkan nada atau suara dari instrumen atau vokal apa aja? Ini sebenarnya gue nggak terlalu mau jawab karena ini pembahasannya panjang lebar dan banyak banget. Jadi gue lebih prefer lu lihat dulu penjelasan tentang frekuensi respons dan jelas-jelasnya mengenai beberapa yang ada di soundblog gue. Itu udah gue jelasin beberapa hal dan juga basic-basic yang lu perlu ketahuin tentang frekuensi respons. Jadi bisa lihat beberapa video yang gue kasih screenshotnya ini aja karena itu jauh lebih lengkap dibandingkan gue jawab di sini. Lalu dari Rifki, Bang, apakah dongle DC iBasso DC Elite bisa lebih bagus dari DAC amp di rentang harga yang sama? Well, kita ngomong dulu, iBasso DC Elite itu harganya sekitar 7 jutaan kan ya. Dan kita ngomong DAC amp di rentang harga yang sama adalah Vio Q15 yang harganya juga sekitar 6 jutaan, DAC amp yang gede ya. Kalau buat gue pribadi, secara megahnya suara si DAC amp apa tadi? iBasso DC Elite sebenarnya lebih megah, gue ngerasa lebih megah, yes. Cuman kalau bersihnya suara dan power, apalagi kita ngomong untuk ngedrive yang berat-berat, black backgroundnya juga
sebenarnya gue lebih pilih VOQ15. Jadi kayak back to your preference apa. Sebenarnya gue lebih suka VOQ15 karena secara fungsi, power, dan juga volume control dan sebagai macamnya itu lebih lengkap, lebih versatile. Cuman memang kalau mau colok langsung aja Ebasso DC Elite, walaupun dengan beberapa kelemahan fungsional yang gue sebutkan seperti knob buttonnya itu sendiri, sebenarnya secara suara bisa gue bilang bersaing walaupun ada plus minusnya. Lalu dari Godzilla beli takjil, abis langsung itu. Apakah ada IM tonal dan teknikalitasnya mirip sama i600 atau U4S di bawah 10 juta atau saran IM budget 10 jutaan? Kalau kita ngomong by frequency response only dan apa yang pernah gue denger, jawabannya adalah tidak secara tonal karena buat gue spesial secara U4S dan i600. Dan walaupun ada yang ngomong i200 mirip sama i600, kalau lu tanya ke gue ya, gue bakal jawab enggak, at least mungkin cuma frequency response-nya doang, itu pun bass sama treble beda, tapi sensasi dinamika, sensasi resolusi itu bikin sensasinya berbeda semua. Dan U4S itu punya open upper treble ala Tia driver yang gue nggak pernah ketemu di brand lain, ditambah dengan sensasi bass megah. Jadi ngomongnya arahnya ke sana mungkin yes, tapi bakal beda banget secara sensasi aslinya juga ya. Mungkin Tia Audio Hype 2 gue bisa bilang itu very mininya U4S, tapi tetap jauh beda lah sensasinya itu. Jadi gue bilang mendekati sih nggak ada. Dan kalau misalnya anyway di budget 10 jutaan itu ada rekomendasi gue ya, nambah dikit lah. Kalau misalnya lu udah coba i600 dan suka ya, nambah dikit dia itu dari 10 juta ke 12 juta kan dapat i600. Tapi anyway kalau nggak dapat mesti 10 jutaan, saran gue ada beberapa, yaitu saran utama gue masih Shure EJ207M. Dia tonalnya paling gampang disukain, paling versatile berbagai macam lagu. Tapi kalau lu cocok sama selera gue, sama kebanyakan selera gue pribadi, IPZ530 dia suaranya lebih U-shape dibandingkan si Shure EJ07M dan lebih agresif mungkin sekitar area treble-nya, tapi overall imaging dan juga impact-nya buat gue lebih kerasa. Dan kalau misalnya satu lagi lu mungkin yang pengen cari yang kalem ya, mungkin si ini justru Moondrop Dusk, tapi ya gue masih evaluasi nih sih, gue belum cobain lebih jauh, tapi so far masih positif, tapi gue mesti coba lebih jauh lagi. Jadi masih Shure EJ07M atau IPZ530 menjadi rekomendasi utama gue untuk budget di bawah 10 juta. Lalu pertanyaan terakhir hari ini dari Micha. Ini namanya Michael juga ya, gue tebak. Hai Ko Mike, saya pakai Blessing 3 dan DAC Shio. Minta rekomendasi side grade dong Kong, IM or DAC, budget 3,5. Makasih, sukses selalu. Oke, jujur aja gue belum nyobain Tortier Shio lama, jadi gue sama sekali lupa soal suaranya. Tapi anyway, gue udah berkali-kali nyobain Blessing 3 sampai ngukur sendiri. Nah, Blessing 3 itu kan suara bisa dikategorikan sebagai neutral with bass boost dengan fokus ke upper mid yang clear dan juga sub bass yang dalam dan cukup dinamis. Jadi kalau buat gue sebagai pendamping side grade ataupun yang yang agak berbeda, yang kepikiran gue adalah satu SIMGOT EA1000 itu tipe yang lebih energik. Mungkin sama-sama upper mid-nya lumayan maju, tapi SIMGOT EA1000 lebih energik, lebih fun lagi, lebih gigit lagi, ditambah hentakan bass-nya yang fokus di mid bass kali ini. Kalau si Blessing 3 kan ke sub bass, ini mid bass-nya lebih fun, lebih nonjok, cuma tidak lebih dalam dibandingkan si Blessing 3. Atau kalau misalnya mau sekalian yang kalem, itu bisa beli Thea Audio Elixir. Misalnya lu capek dengan misalnya Blessing 3 dianggap agak terlalu tipis gitu ya. Nah, Thea Audio Elixir ini cocok untuk seperti namanya Elixir of Life gitu. Soalnya bikin lu nyantai lagi, bikin lu recharge lagi energinya, nyantai aja dengerin lama-lama enak. Paling itu dua yang gue kepikiran untuk side grade atau bisa dibilang pendamping malah dibandingkan side grade daripada si Blessing 3 itu. Oke, that's all untuk pertanyaan kali ini. Gila, ini banyak banget pertanyaannya. Mungkin pada THR kali ya, jadi pada nyawer. Jadi thank you dulu untuk semuanya yang udah nyawer anyway. Ini bakal jadi video yang panjang, tapi thank you for watching and happy holiday. See you next time, see you next week. Kalau misalnya punya pertanyaan lagi yang mau ditanya-tanya, langsung aja klik link Saweria di description di bawah. Dan gue akan jawab di minggu besok. Bye-bye.